Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amri Danades. Saya di sini masuk di Matematika JMD. Saya akan menjalankan tugas tentang amalgamasi pada bab 7, vektor dan string lanjutan. Ini sudah ada codingan dan pertanyaannya. Jelaskan apa yang terjadi ke karakter konsepnya di atas menggunakan SPR. Coba sudah mempersiapkan. Di sini saya sudah membuat mengartikannya. Coba kita jalankan. Di sini kan sudah ada the string is print karakter string. Jadi ada fungsi void print karakter ini ya berguna untuk menampilkan string array string ini, karakter string. Oke. Kemudian selanjutnya nomor B nya ini ada pertanyaan, jelaskan apa terjadi jika pointer tidak konstan mencoba mengubah nilai data yang konstan. Dijalankan dulu. Di sini ada error. Jadi must be a modifiable value. Jadi ini tidak bisa dijalankan karena tidak bisa untuk mau modify yang objek yang konstan begitu. Di ilegal, fungsi ini tidak ilegal. Oke, selanjutnya nomor C. Kita lihat bagaimana yang terjadi jika bentuk konstan menunjukkan data yang tidak konstan. Ya. Di sini juga terjadi error. Ini juga tidak bisa menjalankan. Jadi di sini juga tidak bisa dijalankan karena error. Pointer is a constant pointer. Pointer ini konstan. Dan integer bisa memodifikasi pointer, tapi pointer tetap pointer sama biasa. Jadi langsung sama. Tidak bisa. Ini selanjutnya 1D. Di sini jelaskan juga apa yang terjadi jika pointer konstan mendekatkan yang ke konstan. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, ini juga masih sama, ini juga nggak bisa. Ini masih tidak bisa dijalankan. Ya, ini masih error. Ini sama kayak seperti tadi, terlalu pointer di same location. Karena cuma tidak bisa diubah begitu. Oke. Selanjutnya nomor 2A, mengulangi penggunaan perintah size of. Informasi apa yang diberikan oleh perintah size of? Kita lihat, jalankan size of.
ada number of byte in the array is 80, the number byte returned by get set is 4. Jadi size of itu dia menampilkan ukuran dari bytes arraynya, dan get size ini merupakan dari menampilkan tipe floatnya. Get size tipe float. Tipe float itu nilai byte-nya, size byte-nya itu adalah 4, dan array ini kan ada 20, jadi 4 dikali 20 sama dengan 80 gitu. Kemudian nomor selanjutnya nomor 2B. Sini coba kita lihat dulu nomor 2B. Sini ada contoh. Catat hasil pengeluaran program data untuk data perlu mengetahui ukuran dari setiap data. Jalankan dulu. Sini ada size of karakter 1, kemudian 2 sort itu berarti bisa dengan 4, 4 double 8, double 8 ada 80 enter 4. Jadi mengetahui ini untuk portabilitas dari suatu mesin ke mesin komputer yang lainnya gitu, karena setiap mesin komputer berbeda-beda. Oke, kemudian nomor selanjutnya ada nomor 3A. Scraping, jelaskan apa yang dimaksud dengan offset, jelaskan maksud penentukan data. Oke, coba kita jalankan dulu. Sini ada offset, di sini menggunakan fungsi offset. Ada 10, 20, 30, 40. Jadi offset di sini, offset di sini berguna untuk alamat awal absolut atau dasar yang menggunakan bit lebih sedikit dari alamat bit yang lengkap, tetapi membutuhkan suatu tambahan operasi aritmatika untuk menyelesaikannya. Nah, program ini berguna untuk menunjukkan nama dari arraynya. Oke. Kemudian nomor selanjutnya ada jelaskan dengan apa yang dilakukan program data, apa yang dilakukan oleh fungsi ren. Oke, kita jalankan dulu. Sini ada egg of spade, queen of club, jack of diamond, seven of spade. Oke. Sini menggunakan fungsi random atau fungsi random. Di sini ada row random modulus 4. Jadi fungsi random ini untuk mengacak data. Di sini ada hard diamond, dan data ini akan diacak oleh fungsi random tersebut. Jadi suatu informasi yang acak. Ini aplikasi untuk mengocok kartu hard diamond club, kartu rank. Ada as, dash 3 sampai king, dan fungsi random untuk mengacaknya. Oke. Nomor selanjutnya nomor 4 ada namanya pointer fungsi.
Jelaskan dengan singkat apa yang dilakukan oleh data fungsi swap menggunakan probability atau probability reference. Oke, coba kita jalankan. Oke, di sini ada sort ascending order sebagai satu. Nah, ini data originalnya 2648101259. Kemudian ascending diurut dari bawah dari kecil ke besar 246 sampai ke besar. Kemudian kalau misalkan kita pilih yang nomor 2, nomor 2 itu dari terbesar ke paling kecil diurutkan. Oke. Swap, di sini ada fungsi swap. Swap. Fungsi swap ini menggunakan trial by reference. Oke. Kemudian selanjutnya bab 8. Jadi sudah bab 7, ini bab 7, kemudian ada bab 8. Sini ada modul 8, kelas dan data abstraksi, membuat objek dalam bahasa C++. Ini juga ada perintah kelas car. Program data memiliki 3 member variable dan 2 member function. Sebutkan. Kemudian menjelaskan apa yang disebutkan buat public pada program di atas. Oke, seperti jelaskan public dan variable. Oke, jalankan dulu. Enter of the car. Coba kita buat price-nya salah saja, salah juga. Dan di sini sudah menampilkan the model of car is 150. The price is 3 tiket ada 1. Nah, kita masukkan model car selanjutnya. Coba sudah mengeluarkan lagi 2 kali close. Oke, pertanyaannya adalah program itu memiliki 3 member variable. Nah, variabelnya itu adalah char model, float price, dan integer mileage. Itu variabelnya. Kemudian 2 member functionnya. Di sini ada function accept dan display. Accept dan display. Oke, kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan float public. Jadi pada objek ini bersifat public, jadi bisa dipakai oleh semuanya, oleh kelas mana aja. Bisa dipakai oleh kelas mana saja. Oke, kemudian selanjutnya B kita sudah menyiapkan 1B. Ada jelaskan buat private program di atas. Coba kita jalankan dulu. Buatkan number dari asal itu. Oke, ini juga cuma menginputkan, belum mengeluarkan kembali. Yang jadi bahan pertanyaan adalah jelaskan buat private. Jadi di sini
kelas customer ini menggunakan kelas private. Di private tidak bisa sembarangan diakses oleh orang lain. Kemudian selanjutnya jika membuat variabel program tidak memiliki spesifier public, private, atau protected, seperti program sebelumnya, lalu akses spesifier apa yang akan dilakukan membuat variabel tersebut. Nah, akses spesifier ini yang defaultnya itu adalah bersifat private. Oke, kemudian selanjutnya ada nomor selanjutnya kita komen dulu. Ya, ini kita jalankan dulu. Jangan program data selalu cepat apa yang terjadi, serta kesalahan jika terjadi kesalahan. Nanti ya kita coba cermati, kita compile. Sini sudah terjadi kesalahan. Nah, di line 462 atau yang ini, car model is inaccessible. Oke, kenapa bisa inaccessible? Jadi di sini accessible port home chain port model karena bersifat private, kelasnya bersifat private, jadi tidak bisa diakses. Nah, kalau misalkan apa yang terjadi jika batikan satu dan tiga dihilangkan, saya akan bakal menjelaskan mengapa demikian. Nah, kalau misalkan kita hapus ini, kalau kita berikan komen dulu. Nah, kita jalankan. Nah, ini dia masuk, dia bisa. Di jalan. Kenapa? Karena tadi ininya private, kelas model karena private. Kemudian kita nomor selanjutnya. Selanjutnya ada, nah ini silakan program data selalu sebut hasilnya. Before increment 0, after data increment 1, after exception increment 2. Oke, itu hasilnya tadi. Kemudian selanjutnya dikasihkan nama fans dan variable static. Di sini ada variable static, menggunakan variable static. Karena fungsi ini menggunakan integer, variable ini menggunakan variable static. Ini kalau misalnya integer static ini menjelaskan apa terjadi jika program data tidak menggunakan variable static, seperti apa hasil keluaran program data. Nah, kalau misalkan kita coba saja, misalnya ini statiknya kita hilangkan, kemudian kita jalankan. Nah, dia tidak merubah apa aja, tidak merubah nilai. Karena kalau saya pakai statik itu dia bisa merubah nilai, yang sudah diincrementkan. Jika tidak menggunakan statik, dia tidak berubah, tetap 0. Oke. Selanjutnya nomor selanjutnya ini bilangkan program itu selalu tetap hasilnya. Oke, kita dulu.
ada static var 9 dapat 12 hasilnya itu. Kemudian apa yang maksud dengan hasil statik, kesimpulan apa dapat diambil dari program di atas. Oke. Statik, jadi ini kan menggunakan fungsi statik public static void display. Nah, dia menampilkan static var, ini static var dari sini di var yang 9, static sampel ini 12, karena sama-sama menggunakan menurut saya menggunakan tipe data yang statik, ini statik. Jadi kesimpulannya mereka sama program ini menggunakan variabel yang tipe datanya statik, tipe data yang terjadi dengan statik, kemudian fungsinya juga menggunakan static void, gitu, menggunakan fungsi statik. Kemudian selanjutnya memahami konsep friend. Program itu menggunakan fungsi friend, jalankan program dan catat hasilnya. Oke, kita cek. Kita coba jalankan. Nah, di sini error. Pas jadi kesalahan jika ya tidak dapat kesalahannya. Kesalahannya adalah pada deklarasi ini, inaccessible, dia tidak bisa akses. Oke, kemudian apa terjadi jika baris 22 dan 23 dihilangkan. 22 dan 3 itu objek A. Oke, berarti yang ini kita coba hilangkan. Kita beri komen, coba kita jalankan. Nah, di sini jalan. Di sini ada 5. Oke, kemudian kesimpulan apa yang bisa diambil dari program atas mengenai keyword friend. Jadi keyword friend ini dia bisa mengakses friend. Sudah F1 ini, fungsi F1 ini bisa diakses setelah ke kelas A, setelah dia diberikan ini akses friend, jadi dia sebagai teman gitu. Kemudian selanjutnya nomor terakhir, program itu menggunakan class friend, silakan program mencatat hasilnya. Oke, kemudian kita jalankan. Kita continue. Nah, ini kita dapatnya tetap jalan. The value of E in class A is minus sekian. Oke, kemudian mengapa kelas B bisa mengakses member variable yang bersifat private pada kelas A? Jelaskan. Lalu kesimpulan apa yang sudah diambil dari program di atas? Oke. Nah, di sini kelas A menggunakan private, kemudian ada public friend kelas B, dan kelas B ini maksud saya ya, kelas B ini tipe public, tapi di sini bukan friend karena kenapa bisa mengaksesnya? Karena menggunakan fungsi friend. Jadi friend ini dia bisa memberikan akses dalam kelas lain yang sudah didefinisikan. Jadi kelas B ini bisa mengaksesnya. Jadi kesimpulannya dengan menggunakan friend, kelas lain bisa mengakses kelas yang bertipe private. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.